Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang saudara. Sumatera Selatan hari ini kembali hadir menjumpai Anda dengan beragam informasi aktual. Untuk edisi hari ini Selasa 2 Agustus 2022 bersama saya Andi Muhammad Said. Dan saya Nur Harisyah Pratiwi. Berikut kita simak dua cuplikan topik utama Sumatera Selatan hari ini. Polres Lubuk Linggau ungkap kasus prostitusi online anak di bawah umur. Stok vaksin Moderna kosong, vaksinasi booster tenaga kesehatan di Palembang tertunda. Anda juga dapat menyaksikan siaran Sumatera Selatan hari ini secara digital melalui aplikasi TVRI Klik, aplikasi UTV atau dengan parabola yang diarahkan ke satelit Telkom 4 atau Merah Putih. Dan inilah Sumatera Selatan hari ini selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama, 4 pelaku yang merupakan mucikari kasus perdagangan manusia dan prostitusi online di Lubuk Linggau berhasil dibongkar Satreskrim Polres Kota Lubuk Linggau. Reserse Kriminal Polres Lubuk Linggau membongkar tindak kejahatan prostitusi anak di Kota Lubuk Linggau. Dalam kasus ini polisi mengamankan 4 pelaku yang merupakan mucikari, 1 orang perempuan berinisial M dan 3 lainnya adalah laki-laki, masing-masing BS, S dan SH. Terbongkarnya kasus prostitusi anak dan juga perdagangan manusia ini berbekal informasi dari masyarakat terkait anak di bawah umur menjadi pekerja seks komersial. Mereka melancarkan aksinya melalui media sosial. Kapolres Lubuk Linggau AKBP Harisandi mengatakan para korban diiming-imingi uang sebesar Rp300.000 untuk 1 kali kencan. Korban diberikan uang Rp200.000, sementara pelaku mendapatkan Rp100.000. Dari masyarakat bahwa ada perdagangan anak di bawah umur yang dijadikan pekerja seks komersial, di mana di sini ada 2 kasus, ya, ada 2 kasus dengan tersangka 4 orang dan korban ada 7 dan 7-7-nya di bawah umur semuanya. Akibat perbuatannya para pelaku diancam Undang-Undang Perlindungan Anak dengan hukuman 15 tahun penjara. Dari Kota Lubuk Linggau, Ferstiawan, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Polres Lubuk Linggau membongkar penjualan mobil bodong. 5 tersangka dan 8 mobil turut diamankan petugas. Satuan Reskrim Polres Lubuk Linggau menangkap 5 pelaku penjualan mobil bodong di wilayah Kota Lubuk Linggau. Dalam kasus ini, petugas juga mengamankan 8 unit kendaraan mobil dari berbagai merek yang sudah dijual pelaku kepada masyarakat. Para pelaku menjual mobil bodong dengan harga murah melalui media sosial. 5 orang pelaku yang diamankan yakni RMS, EFF, AY, DH, serta F. Kapolres Lubuk Linggau AKBP Harisandi mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya bila ada orang yang menjual mobil dengan harga murah. Ditambahkannya, bila penjualan kendaraan dengan harga murah atau miring dapat diduga barangnya tidak benar alias ilegal. Tanpa disertai dengan dokumen-dokumen yang sah. Kebetulan sama modusnya ini menjual di online juga. Kebetulan penyelidik kita dan penyidik kita melakukan cyber patrol di sosmed, ya. Ternyata kita temukan ada yang menawarkan mobil-mobil tanpa disertai dengan dokumen-dokumen yang sah, ya, di mana STNK ini juga semua surat-suratnya ini palsu semuanya. Dari Kota Lubuk Linggau, Ferstiawan, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, ahli dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP Sumatera Selatan menilai kasus pengadaan bibit karet siap tanam di Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Oki melanggar pasal 6 dan 7 berdasarkan peraturan Presiden. Sidang lanjutan kasus pengadaan bibit karet siap tanam di Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Oki dengan terdakwa Tabroni Perdana serta Roni Chandra berlangsung di PN Palembang. Terdakwa Tabroni Perdana yang merupakan pejabat PPK dan Roni Chandra diduga telah merugikan negara sebesar 317 juta rupiah. Pada sidang kali ini,
JPU menghadirkan Evi Yuniarti, ahli akuntansi dan auditing dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP Sumatera Selatan. Di hadapan Majelis Hakim Tipikor Palembang yang diketuai Mangapul Manalu, Evi Yuniarti menyebut proses pelelangan pengadaan bibit karet siap tanam itu telah memenuhi unsur pidana karena melanggar pasal 6 dan 7 Peraturan Presiden. Afriansah, kuasa hukum terdakwa, ditemui usai sidang mengungkapkan kepada awak media bahwa keterangan ahli dari Badan Pengawas Keuangan BPKP Sumatera Selatan tidak bisa membuktikan kliennya telah merugikan negara. Untuk itu pihaknya berkeyakinan kliennya tidak bersalah. Kalau keterangan ahli itu tuh sudah menimbulkan suatu kebenaran-kebenaran yang timbul dari karet ini, karena dari keterangan dari saksi ahli tidak menimbulkan fakta namanya kerugian negara terkait pada itu. Kerugian negara dia menyebutkan, tapi dia belum bisa membuktikan dari mana hasil-hasil yang terkait dengan kerugian negara ini. Kalau kita tidak kecewa Pak, tapi nanti kita akan ada periksa pelanjutan dari keterangan dari terdakwa. Mungkin di situ akan perkara ini menjadi lebih jelas terkait masalah ini. Sementara Fahri, JPU Kejari Oki menilai keterangan ahli yang dihadirkannya di persidangan cukup memperkuat dakwaannya. Jadi kita luruskan dulu di sini Pak. Jadi ahli di sini menerangkan bahwa kerugian keuangan negara itu ada terkait dengan pengadaan benih siap tanam ini di tahun 2019. Nah, untuk kerugian keuangan negara yang diterangkan oleh ahli tadi atas persekongkolan yang dilakukan oleh para pihak dalam kegiatan ini, atas persekongkolan yang belum sampai dengan tahap pelaksanaan kegiatan atau belum berkontrak, itu tidak dibenarkan menurut pasal 6 dan pasal 7 Undang-Undang Peraturan Presiden Pengadaan Barang dan Jasa. Nah, dengan demikian, menurut kami Jaksa Penuntut Umum untuk menggali suatu kebenaran material dalam sidang kali ini sudah jelas ada kerugian keuangan negaranya. Sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan kedua terdakwa. Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Sementara itu, 2 pelaku pencuri mobil bak terbuka dengan modus pura-pura tanya alamat diringkus polisi. Dari tangan pelaku, petugas menyita barang bukti berupa kunci letter T. Satuan Unit Ranmor Polrestabes Palembang meringkus pelaku spesialis pencuri mobil bak terbuka. Tersangka AL, yang sudah beberapa kali masuk penjara dengan kasus yang sama, ditangkap polisi usai korban membuat laporan. Dari hasil pemeriksaan terhadap AL, ia sudah 8 kali melakukan aksi dengan 2 rekannya dengan modus berpura-pura tanya alamat dengan korban. Pelaku berperan sebagai penanya alamat, sementara pelaku satunya NZ yang sudah ditangkap lebih dulu berperan membawa kabur mobil milik korban saat korban lengah. Setelah mencuri, kedua pelaku kemudian membawa mobil itu ke pelaku Jul untuk dijual keluar kota dan hasilnya dibagi rata. Dari penangkapan ini, polisi menyita barang bukti kunci letter T yang digunakan pelaku untuk melancarkan aksinya. Modusnya dan satu pemainnya, kawannya langsung mengambil dengan menggunakan alat kunci T juga. Ada yang kita sudah sita juga kunci T. Kawannya satu lagi pakai motor, dia langsung mengamankan kendaraan bermotor mobil tersebut dan bawa lari. Nah, untuk BB semua sudah kita amankan, tinggal kita mencari kendaraan yang dia ambil. Insya Allah bisa kita temukan. Dijual kemana Bang? Dia bilang ke luar kota ya, keluar kota. Dari tempatnya nanti kami mengembangkan lebih lanjut. Akibat ulahnya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian yang ancamannya kurungan 5 tahun penjara. Jeffrey Aliansa, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. 2 orang petugas perbaikan jaringan listrik PLN yang merupakan karyawan PT Mahiza Karya Mandiri kesetrum dan nyaris tewas saat melakukan perbaikan pemeliharaan pengencangan kabel tegangan menengah. Peristiwa kesetrumnya 2 petugas perbaikan jaringan listrik PLN terjadi di kawasan Jalan Belalau 1, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 1, Kota Lubuk Linggau. Kedua korban petugas perbaikan ini yakni Hamam Nasirudi, warga Jalan Banten, Kelurahan Marga Rahayu, Lubuk Linggau, dan Pompi, warga Desa B Srikaton, Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musirawas. Kapolsek Lubuk Linggau Utara AKBP Barwanto mengungkapkan, peristiwa bermula saat keduanya melakukan perbaikan pemeliharaan pengencangan kabel tegangan menengah di lokasi kejadian.
namun nahas pada saat melakukan penarikan kabel jaringan tegangan menengah. Kedua korban mengalami kesetrum saat berada di atas tangga. Kedua korban yang mengalami luka bakar langsung dilarikan ke Rumah Sakit AR Bunda Lubuk Linggau. Kondisi keduanya sudah mendapatkan perawatan oleh tim medis rumah sakit. Korban dibawa ke rumah sakit oleh orang PLN, dikawani oleh anggota intel saya bersama TKP saya. Kanit intel saya yang ada di rumah sakit, korban mengalami luka, orang dua. Dari Kota Lubuk Linggau, Ferry Setiawan, TVRI Sumsel melaporkan. Pihak dari AS, salah satu pejabat di Sumatera Selatan melalui kuasa hukumnya mengklarifikasi laporan NY ke Mapolda Sumsel. Dalam laporannya, NY mengatakan bahwa pejabat tersebut memalsukan status. Menanggapi hal tersebut melalui kuasa hukum AS mengatakan bahwa antara AS dan NY melakukan pernikahan siri pada Desember 2014. Setelah pernikahan berlangsung, AS sering mempertemukan NY dengan istri pertamanya. Bahkan AS telah mengatur saat bertemu istri pertama dan NY 4 hari di rumah istri pertama dan 2 hari bersama NY. Seiring berjalan waktu, pada Februari 2015 keduanya sepakat bercerai. Menurut Dodi Irama selaku kuasa hukum AS, bahwa AS hingga Februari 2019 masih memberi nafkah untuk NY dan anaknya. Namun Maret 2019 AS tidak lagi memberi nafkah, dikarenakan NY melakukan kampanye hitam terhadap AS. Hasil rekomendasi pemeriksaan saudari NY sebagai pengadu dan saudara AS sebagai teradu disepakati dilakukan tes DNA. Klien kami sudah menyampaikan sampel darahnya ke Pusdokes Laboratorium DNA Mabes Polri yang direkomendasi oleh KPAI sudah disampaikan. Namun saudara NY sampai dengan saat ini setahu kami belum menyampaikan itu. Apabila dari hasil tes DNA dia sudah menyampaikan, anaknya sudah menyampaikan hasil lab dan itu positif anak klien kami, maka nafkah akan diteruskan oleh klien kami ke depan maupun yang ke belakang tertunda akan dibayarkan semua. Dari Banyuasin, Indra Utama, TVRI Sumsel melaporkan.